Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat running the project ACL 9. Pertama-tama, teman-teman sudah menginstal dulu ACL-nya yang sudah disediakan. Lalu setelah selesai menginstal, teman-teman buka ACL-nya. Setelah itu kita create new project. Dia akan keluar seperti ini, teman-teman. Saya taruhnya di praktek ACL. Teman-teman lalu masukin sesuai format nama yang telah ditentukan. ACL underscore Aussie underscore NIM saya atau NIM teman-teman. Karena sebelumnya saya udah pernah buat ACL, saya dimodifikasi menjadi .2 di sini. Save. Setelah itu akan muncul definition wizard, teman-teman. Setelah itu kita next. Setelah di next seperti ini, teman-teman next aja. Nah, lalu teman-teman di sini cari data. Datanya ada di sampel data file. Biasanya datanya di Windows C, di ACL data, sampel data files. Di sini kalian cari data atau file name dengan nama credit card metaphors.excel. Ini ya teman-teman. Setelah itu di double klik aja, lalu di next. Setelah itu di next lagi ya teman-teman. Di next lagi. Oke, di sini karena udah berubah, kita save. Ketik dengan nama credit card underscore metaphor. Itu kita save. Nanti akan keluar seperti ini, teman-teman. Lalu kita finish. Setelah itu kita oke. Nah, teman-teman, hasil dari tadi, pengerjaan tadi, ketika kita masuk credit card metaphor, itu akan menghasilkan seperti ini di halaman teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masukkan mengimport file bernama worksheet TransApril, yaitu dengan cara file new table. Kembali lagi ada dialog box data definition wizard. Kita next aja. Next lagi. Kita masuk ke praktek ACL, ke sampel data ACL. Teman-teman cari trans underscore April. Yang ini oke. Jawaban. Lalu kita next lagi. Kita next lagi. Next. Nah, untuk namanya, teman-teman bisa taruh trans underscore April. Lalu di save. Lalu finish. Oke. Nah, ini keluar untuk trans underscore April. Atau kita berhasil mengimport data Excel ke ACL, teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita bakal mengimport file dengan nama unacceptable codes. Yaitu caranya masih sama seperti tadi, menuju file, lalu new table, kembali lagi keluar definition wizard, di next saja ke sample data file, lalu cari unacceptable codes.txt ya teman-teman, atau .text, kita cari aja.
Nah, di sini sudah ketemu teks dokumen. Lalu kita double klik, kita next. Teman-teman di sini dirubah dari other file format menjadi delimited text file. Lalu setelah itu kita next. Maka keluar dialog seperti ini, delimited file properties. Maka teman-teman di sini dirubah. Klik menjadi use first row as a field names. Lalu field separatornya menjadi tab. Lalu text qualifier-nya menjadi non tetap saja. Setelah itu, sebelum itu teman-teman tolong diperhatikan untuk yang di sini untuk pemilihan format tadi, karena itu akan mempengaruhi di hasil akhir nantinya. Sekali lagi, setelah masuk ke definition file properties, teman-teman jangan lupa untuk menceklis use first row as a field names, lalu di field separatornya tab, lalu di text qualifier-nya itu non. Maka nanti start online-nya, kalau tadi teman-teman perhatikan itu yang pertama satu, field width-nya dari 108 tiba-tiba berubah menjadi 108 secara otomatis. Kita next aja. Teman-teman di sini kita edit, namanya menjadi unacceptable underscore codes ya teman-teman. Lalu kita save. Nah, di sini kita masuk ke dialog selanjutnya. Kalau tadi identify property, sekarang kita masuk ke dialog define fields records. Define fields records ini teman-teman bakal merubah. Untuk codes kita akan biarkan di codes saja. Untuk type-nya berubah menjadi, teman-teman cari, yaitu ASCII text. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk di define fields records ini, teman-teman mengedit untuk di type-nya menjadi ASCII text. Setelah itu, kita next saja. Lalu kita finish. Lalu untuk untitled change-nya, save as-nya menjadi acceptable codes. Maka hasil import dari unacceptable codes ini seperti ini teman-teman hasil akhirnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita bakal mengimport company department. Caranya masih sama, file new table, lalu kita next saja ke sampel data files, kita cari company department.text. Nah, ini ya teman-teman. Di double klik atau di open, setelah itu kita next. Kita pilih delimited text file, lalu kita next lagi. Jika teman-teman use first row as a field names-nya terpilih, maka di deselect aja. Lalu untuk field separatornya ke tab, untuk text qualifier-nya tetap non. Setelah itu, kita next dengan nama company department. Company underscore
kita save. Di sini ada dua field. Yang pertama, field pertama kita rubah menjadi departemen name, departemen underscore name. Lalu kita klik untuk field kedua. Field kedua kita rubah menjadi departemen code. Departemen. Setelah selesai, untuk departemen code kita rubah type-nya menjadi ASCII text, teman-teman. Setelah itu kita next, lalu finish. Oke, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Departemen name dan departemen code. Lalu setelah itu kita akan mengimport file dengan nama employee. Kita next lagi. Lalu teman-teman di sini kita cari dengan nama employee.csf, maka ini employee, lalu kita open, lalu kita next. Setelah itu kita untuk datanya pilihlah delimited text file. Kita next lagi. Setelah itu pada field separator kita memilih koma. Lalu untuk use first row as field names-nya di select ya teman-teman atau di checklist. Lalu setelah itu kita next. Lalu kita save dengan nama employee. Setelah itu kita save. Lalu setelah di save kita next. Untuk setelah save tadi kita masuk ke edit field properties. Maka di edit field properties ini field-nya kita rubah dari field yang card number kita rubah menjadi employee number atau IMP number atau IMP no. Lalu kita rubah type-nya dari numeric menjadi ASCII text. Oke, setelah itu kita juga rubah hire date. Untuk type-nya saja, yang tadinya ASCII text kita rubah menjadi date. Lalu kita merubah salary, name-nya menjadi bonus tahun saat ini. Lalu untuk type-nya tetap di numeric formatted. Lalu oke, setelah itu kita next, lalu finish. Tulisnya oke, maka
Oke, maka ini hasilnya. Untuk teman-teman tadi mungkin, teman-teman melihat ada dialog box, itu di yes aja, sampai itu teman-teman itu artinya mereplace apa yang tadi import dan kita edit, dan ini perubahannya. Kita bisa lihat perubahannya tadi, kita merubah menjadi employee number, lalu nama-namanya, bonus date, setelah itu selesai untuk employee. Selanjutnya kita akan mencoba mengimport data dari database acceptable codes. Sama saja teman-teman, seperti biasa, kita file, new table, lalu kita next, lalu kita next lagi. Sampel data file, lalu kita cari acceptable underscore codes dot mdb. Nah, ini teman-teman. Lalu kita open, lalu kita next, lalu kita untuk file formatnya kita pilih akses database, teman-teman. Setelah itu kita next, lalu setelah itu kita next lagi, lalu kita save dengan nama acceptable codes, acceptable underscore codes ya teman-teman. Lalu kita save, lalu kita finish. Oke. Nah, teman-teman di sini sudah terlihat untuk hasil import tadi. Oke, teman-teman, kita sudah melalui banyak, dari pertama membuat folder sampai mengimport data-data. Maka hal terakhir yang harus dilakukan adalah kita men-save project ini dengan cara save, maka semuanya sudah tersave, teman-teman. Atau dengan cara lebih mudah, yaitu ke file, lalu save project. Nah, jadi ada dua cara ya teman-teman untuk save project ini. Pertama yang di sini, save the open project, atau kita men-save yang sudah ada di sini. Atau tadi melalui file, lalu klik save project. Nah, gitu teman-teman. Selesai untuk bab ini, atau bab 1 ini, untuk ACL dan mengimport data-data bab 1. Oke, selanjutnya kita ke bab 2, teman-teman, di mana kita akan mencek tipe data dan format data. Di sini, di bab 2 ini, kita mencek apakah semua field telah didefinisikan dengan benar sesuai aturan yang sudah diterapkan. Maka kita buka credit card Metaport, lalu kita ke edit, lalu selanjutnya ke table layout, lalu kita cari dengan titel card number, card num. Kategorinya card number itu seharusnya datanya berupa karakter atau abjad, tetapi N di sini mengindikasikan data fungsi numerik. Walaupun ini numerik, tetapi kita tidak akan mengolah data yang melibatkan fungsi operasi matematika, tetapi hanyalah simbol penomoran kartu. Maka apa yang harus kita lakukan? Double klik di card number-nya.
Setelah itu kita mengganti type numeric menjadi ASCII. Lalu setelah itu kita accept entry atau kita checklist. Itu sudah selesai artinya, lalu kita close tabelnya, lalu save change to field or filter. Oke, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan memverifikasi pada tabelnya untuk meyakinkan bahwa tipe data telah didefinisikan dengan benar atau belumnya. Selanjutnya kita ke credit card metaphor lagi, teman-teman. Lalu kita ke data. Lalu verify. Setelah itu kita klik verify field, lalu terlihat selected field. Setelah itu kita add all. Jadi memindahkan yang kiri ke kanan. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Akan muncul bahwa verify fields card number menyatakan bahwa zero data validity errors detected. Artinya data yang diverifikasi tidak ada error. Maka hal ini bisa kita lakukan di 5 data selanjutnya, di 5 data table yang telah kita verifikasi sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya kita memberi catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Pertama-tama, selanjutnya kita akan memberi catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Langkah pertama, kalian bisa memilih, teman-teman bisa milih ke-6 tabel yang sudah kita kerjakan sebelumnya di overview ini. Saya beri contoh company debt atau company departemen. Lalu kita klik file, lalu menuju properties. Teman-teman, setelah di properties kita klik pada notes. Teman-teman bisa diisi dengan tanggal saat ini, saat mengerjakan, jam saat ini, dan kalimat ringkas apa saja. Jadi kalian boleh diisi misalnya tanggal hari ini, yaitu 1/7/2022. Lalu jam 13:17. Oke, kita langsung save. Maka notes-nya sudah tersimpan. Oke, menambahkan catatan atau notes pada suatu table. Contohnya yaitu pada table employee. Kita double klik di table employee. Lalu kita ke record cell nomor 3. Lalu teman-teman di sini klik kanan pada mouse teman-teman sekalian. Lalu di sini ada edit note. Lalu klik, lalu kita tuliskan note apa pada table ini. Misalnya setelah menambahkan note di
tabel ini, teman-teman bisa langsung klik OK. Seperti itu. Maka di sini bakal ada tanda bulat di ujung kanan atas, itu menandakan bahwa di sini ada 0. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu pembahasan yang ada di bab 2 ini. Bagaimana cara menambahkan note di folder maupun di tabel teman-teman sekalian pada ACL. Setelah melakukan praktek tadi, jangan lupa untuk di-save teman-teman. Setelah di-save, maka kita akan lanjut ke bab 3. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bab 3, yaitu analisis data, di mana tujuannya sendiri, yaitu kita dapat mencari total utang, ekstrak atau menyalin data bersyarat untuk jumlah kartu kredit, lalu mencari transaksi untuk customer tertentu, dan mencek jumlah kartu kredit. Untuk menentukan total utang sendiri, yaitu kita ke Credit Card Metaphor, lalu kita analyze, setelah itu ke total field. Oke, teman-teman, pilih field yang credit limit ini. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan keluar bahwa kredit limitnya yaitu Rp1.440.800. Artinya bahwa jumlah uang yang di field credit limit mencapai Rp1.440.800. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan kartu kredit kadaluarsa berdasarkan tanggal. Langkah awalnya itu kita masuk ke Credit Card Metaphor, lalu kita ke Edit View Filter. Edit View Filter sendiri terletak pada samping checklist. Kita klik, lalu kita masukkan pada expiration date ini XPDT sama dengan lalu tahun 2000-nya 2004. Bulannya yaitu bulan Januari. Oke, lalu kita save as di sini sebagai expiry 2004-01-01. Lalu setelah itu kita klik OK. Selanjutnya, jika ingin mengekspor dari kartu kredit yang kadaluarsa ini, teman-teman bisa ke data, lalu export to other application. Lalu di sini teman-teman bisa untuk export as text, lalu memilih view. Lalu kita cari file yang sudah kita tadi, yaitu expiry. Oke, di sini sudah terlihat bahwa export field cardnum as a cardnum credit limit as credit limit ini sudah 8 record 8/200 match the filter expiry 2004-01-01, begitu teman-teman. Maka selanjutnya kita akan ke mencari transaksi dengan kode nomor customer, yaitu kita ke langkah awal, kita ke transaksi April, lalu kita ke edit, ke layout. Setelah itu kita ke field amount dengan
datanya masih numerik, yaitu benar. Lalu kita double klik di card number, ganti type-nya menjadi ASCII, teman-teman. Lalu kita centang, lalu kita lakukan sama kepada kolom codes menjadi ASCII. Senang juga. Setelah itu kita ke customer number atau description, dan description kita rubah menjadi kategorinya yaitu date. Itu kita misalnya memilih di day, month, year. Setelah itu, oh maaf teman-teman, ini seharusnya kita rubah menjadi ASCII. Sudah benar tadi, ASCII. Oke, selesai. Nah, untuk translate sendiri, transaction date sendiri itu harus berupa date type-nya. Oke, kita sudah merubah semuanya, yaitu untuk amount sendiri, yaitu numerik, sudah benar. Untuk card name dan codes itu diedit menjadi ASCII, customer number dan description juga ASCII, dan tab transaksi date itu date. Kita sudah merubah semuanya, kita close. Lalu kita memproses penggunaan fungsi find. Jadi pertama-tama kita ke Transapril dulu. Lalu setelah itu kita edit view filter. Lalu pada kolom expression kita menuliskan find dalam kurung tik 44413, lalu tik, lalu koma, customer number, lalu kita verify. Ada dialog box mengatakan bahwa expression is valid, artinya customer number ini valid, dinyatakan ada. Setelah itu kita save as dulu sebagai cast number 44413. Lalu kita klik OK, teman-teman. Maka di sini akan muncul untuk fungsi find Casno 4413. Lalu kita coba analyze, lalu count record. If-nya tadi kita sudah nge-save as sebagai Casno 44413. Jadi kita enter. Maka di sini dinyatakan bahwa untuk count if customer number 44413 itu ada 26 record page dari 281. Lalu selanjutnya kita akan ke setting filter langsung, teman-teman. Kita kembali ke Transapril. Lalu kita klik remove filter. Setelah itu kita ke edit view filter. Lalu pada ekspresi kita menuliskan customer Casno sama dengan 44413. Lalu setelah itu kita klik OK. Sorry. Kita gunakan tanda petik. Lalu OK.
Oke, itu penggunaan fitur filter setting filter secara langsung dan fungsinya sendiri itu ketika kita mengaplikasikan suatu filter terhadap data dan kita ingin men-save-nya, maka kita memiliki beberapa opsi. Yang pertama, kita dapat mengekstrak filter data ke tabel lainnya, lalu menciptakan laporan yang berisi hasil filter. Lalu selanjutnya kita akan mencek saldo kredit card. Selanjutnya kita ke bagian mencek saldo kredit card. Pertama kita ke kredit card Metaport, lalu klik New Bar, lalu Quick Short Descending. Quick Short Descending ini mengurutkan atau mendaftarkan list dari mulai yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu setelah itu kita masuk ke Edit View Filter. Setelah itu di bagian Expression, kita menuliskan Newbal more than 2000. Kita save as menjadi Newbal more than Newbal 2000 kayak gitu. Terus kita oke, lalu kita analyze, lalu kita count record Newbal more than 2000, maka hasilnya jadi 53 records yang melebihi dari 2000. Lalu selanjutnya jika kita mengubah jadi Newbal more than 1000, SFS menjadi Newbal more than 1000. Oke, lalu kita analyze. Maka data akan menunjukkan 65 data dari 200 data itu lebih dari 1000. Terus kita, jika pada saat kita ingin menggunakan filter, bisa menggunakan kriteria lebih dari satu kriteria. Misalnya, pada expression kita akan menuliskan, dalam kurung, Newbal more than 1000, or as to a more than 0, or more than 0. Lalu kita sampai sebagai bad employee underscore oke. Lalu kita ke analyze, count record, if-nya bad underscore employee. Maka akan masukkan 89 records. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ke quick short pada field lain, yaitu pada pas do AMT. Kita remove dulu filternya. Lalu kita lakukan yang sama, quick short descending.
Dan ini menunjukkan catatan pemegang kartu kredit telah kadaluarsa dan kena denda. Dan ini contoh prosedur sangat minim karena Aca mampu menganalisis lebih dari jutaan data. Lalu jangan lupa teman-teman untuk progresnya kita save. Dan itu akhir dari bab 3. Selanjutnya akan dilanjutkan di bab. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bab 4, yaitu mencek informasi biaya, di mana mencek informasi biaya ini untuk mencari total biaya atau beban setiap kategori berdasarkan kode, lalu mencari informasi transaksi yang spesifik. Langsung saja kita ke sub bagian mencari total beban untuk setiap kategori berdasarkan kode. Teman-teman bisa langsung ke transaksi April, lalu kita ke Analyze, lalu ke Summarize. Teman-teman di sini bisa memilih codes. Lalu untuk other fields-nya, teman-teman bisa cari description, lalu di amount-nya diklik juga. Lalu klik OK. Oke, masukkan nama trans underscore by underscore code. Setelah itu kita klik OK. Maka di sini akan ada overview baru atau table baru dengan nama trans by code. Selanjutnya kita memisahkan transaksi berdasarkan kategori. Dengan contoh, seorang auditor Metafor ingin mengetahui pengeluaran uang untuk kategori pengeluaran biaya hotel dan rental mobil selama bulan April. Pengeluaran hotel, motel, rental mobil, dan tiket pesawat secara khusus dengan antara kode 3.000 hingga 3.750. Maka kita masuk ke transaksi April, lalu kita memilih untuk edit view filter. Pada kolom expression kita masukkan between dalam kurung all trim dalam kurung codes kurung tutup 3.000 hingga 3.750. Lalu kita kurung tutup, lalu save as filenya sebagai between 3.000 skor 3.750. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita cek melalui Analyze, count record, kita masukkan yang tadi, between 3.000 underscore 3.750. Itu, okay. Maka di sini akan muncul dengan komen if between 3.000 underscore 3.750 itu ada 88 record match atau yang teranalisis. Lalu selanjutnya kita ke analyze lagi, lalu masuk ke total fields, kita pilih field amount, lalu kita klik OK. Maka di sini
ACL atau aplikasi mendisplay semua transaksi untuk beban pesawat, akomodasi, dan rental mobil yang total jumlahnya yaitu 47,248,27. Hasil ini dapat difilterkan ke tabel yang baru, itu untuk memfasilitasi lebih jauh analisis atas transaksi. Maka kita ke data, pilih data, lalu ekstrak data, kita masuk ke dialog box untuk teman-teman setelah memasuki dialog box ekstrak, teman-teman yakin untuk memilih record. Setelah itu teman-teman tulis di sini trans underscore underscore travel. Setelah itu klik OK, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan memisahkan biaya rekreasi secara khusus, yaitu lebih jauh kita ingin melihat pada pengeluaran yang berkaitan dengan biaya travel selama April. Auditor ingin mengetahui biaya main golf dan minum ketika golf berlangsung. Di sini kita menggunakan fungsi match untuk memisahkan biaya rekreasi. Kita ke transaksi April, lalu ke edit view filter. Dalam box expression, input match, all trim, codes dengan kode 5813 dan 7.992. Lalu kita bisa men-save ini dengan nama match 5813 underscore 7.992. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita analyze dengan count record match 5813 skor 7.992. Maka di sini menginformasikan bahwa 11/281 records itu fit dengan match parameter. Artinya ada sebanyak 11 transaksi pengeluaran kas untuk biaya minuman dan kursus golf. Lalu selanjutnya kita membuat daftar jumlah setiap nomor kartu. Kita bisa menggunakan instruksi classify, yaitu kita kembali ke transaksi April. Kita create dulu. Lalu kita ke analyze.
lalu classify. Setelah itu pilih atau pastikan di bagian card number atau card num, teman-teman. Setelah itu klik amount. Pada tab output, teman-teman bisa memilih file. Kita centang yang file. Lalu klik OK. Oke, kita masukkan dulu pada table name-nya yaitu trans underscore April underscore by underscore ccn. Lalu kita klik klik OK. Setelah itu muncul dialog muncul overview baru yaitu Trans April by CCN. Oke, selanjutnya kita pilih percent of field, lalu klik kanan. Lalu pilihlah remove selected columns. Setelah itu kalian remove saja. Lalu kita save. Kita save, teman-teman. Maka itulah pembahasan dari bab 4, yaitu mengenai mencek informasi biaya dengan tujuan untuk mencari total biaya atau beban setiap kategori berdasarkan kode, lalu mencari informasi transaksi yang spesifik. Dengan sub yang di awal kita sudah memulai dengan mencari total beban untuk setiap kategori berdasarkan kode, lalu kita melanjutkan ke memisahkan transaksi berdasarkan kategori, hingga yang tadi kita memisahkan biaya rekreasi khusus secara khusus, dan yang terakhir yaitu menggunakan classify untuk membuat daftar jumlah setiap nomor kartu. Jangan lupa untuk di-save, teman-teman, untuk progres ACL-nya. Setelah ini kita memasuki bab terakhir, yaitu bab 5. Oke, teman-teman, kita memasuki bab 5, yaitu analisis transaksi dengan tujuan menentukan transaksi yang telah kadaluarsa, mengidentifikasi transaksi yang karyawan yang sudah jatuh tempo atau kadaluarsa, membuat laporan transaksi kadaluarsa yang telah diperoleh dari hasil audit. Di bab 5 ini kita akan menentukan transaksi-transaksi yang sudah kadaluarsa dengan cara dibagi 3, terutama perusahaan Metaphor telah menciptakan kode transaksi menjadi 3 kategori, yaitu acceptable, unacceptable, dan conditional. Lalu untuk kategori unacceptable, mengecek maka yang harus dilakukan adalah mengecek kode-kode yang terdapat pada semua file database, lalu mengidentifikasi transaksi yang memiliki kode kategori unacceptable, lalu mengidentifikasi karyawan siapa sajakah yang kartu kredit sudah berkategori unacceptable, lalu yang terakhir menciptakan laporan daftar karyawan yang kartu kreditnya berstatus unacceptable. Lalu di bab 5 juga ada perintah join dan relation, yaitu ketika kita akan mengolah data multi-data table atau pengolahan data pada beberapa file, dan kita menghendaki suatu field saja, tetapi field tersebut diambil atau diekstrak dari beberapa table. Dan contohnya, apabila kita bekerja di bagian marketing pada suatu perusahaan department store, kita ingin mengetahui siapa saja customer yang pembeliannya di atas 2.000.
sampai akhir tahun tertentu, dan berapakah jumlah yang ia peroleh dari potongan pembeliannya. Lalu ada instruksi relation tidak membentuk gabungan tabel secara fisik, tetapi menciptakan suatu join virtual antara dua tabel atau lebih. Maka untuk relation perlu menggabungkan beberapa file atau table untuk menggabungkannya sehingga akan menghasilkan satu field tertentu. Syarat menggunakannya yaitu disebut dengan instruksi join. Untuk instruksi join itu ada 3 syarat. Yang pertama itu mencek table-table apakah error atau tidak. Yang kedua, lakukan cek apakah data pada table acceptable codes dan unacceptable codes sudah bebas dari error. Yang terakhir, sebelum menggunakan instruksi join, kedua kunci field pada kedua table tersebut wajib field type karakter dan panjang keduanya sama. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu cara mencek kedua panjang field dan type field. Kita masuk ke unacceptable codes, lalu kita ke edit, lalu masuk ke table layout, lalu kita lihat bagian type codes-nya, kita double klik. Kita harus meyakinkan bahwa type dari codes ini sudah ASCII atau ASCII. Jika sudah merasa benar, kita accept atau save. Lalu kita close. Lalu kita masuk ke acceptable codes dan lakukan hal yang sama, yaitu kita edit table layout. Lalu kita lihat type-nya sudah sama, yaitu ASCII. Nah, teman-teman, ada perbedaan, yaitu karena acceptable codes ini panjangnya 50, length-nya 50, sedangkan yang tadi di unacceptable codes itu hanya 5. Maka kita merubah di bagian unacceptable codes. Kita kembali ke unacceptable codes, lalu edit, table layout, bagian codes-nya itu kita rubah menjadi 50, dan panjangnya juga 50. Setelah itu kita save, teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung field pada setiap table pada unacceptable codes dan table acceptable codes. Pertama-tama kita memasuki acceptable codes, lalu teman-teman ke edit dan table layout. Setelah itu teman-teman add new expression yang bergambar warna biru ini. Lalu masukkan nama codes underscore sub underscore acceptable. Lalu teman-teman klik untuk fx-nya. Pada bagian expression, teman-teman masukkan subs all trim codes, 1,4. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah, kita accept entry. Setelah itu akan muncul pada kolom description atau pada kolom acceptable codes ini, yaitu dengan kategori C atau karakter. Lalu kita close.
Lalu selanjutnya teman-teman bisa pada judul codes, klik kanan, lalu add columns. Lalu kita klik bagian add code subs acceptable tadi. Lalu klik OK. Maka sekarang teman-teman sudah melihat ada tabel untuk code sub acceptable, teman-teman. Setelah itu kita save, teman-teman. Setelah di-save, kita lanjut ke bagian unacceptable codes. Kita lakukan hal yang sama, yaitu table layout, the name, kode name-nya, codes underscore sub underscore unacceptable. Lalu dengan fx-nya subs all trim codes 1,4 begitu, tutup. Lalu oke. Setelah ini kita accept entry, lalu kita close. Setelah itu pada kolom codes kita add column, kita masukkan data yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita OK, maka akan muncul kode sub unacceptable. Setelah itu kita save, teman-teman. Maka selanjutnya kita akan menjoinkan dua buah tabel. Kita ke acceptable codes, lalu pada data, lalu join table. Oke, selanjutnya untuk secondary table, kita pilih bagian acceptable codes, teman-teman. Setelah itu, untuk primary key-nya kita pilih yang subs unacceptable codes sebagai primary key-nya. Lalu untuk second key-nya yaitu acceptable codes. Yang ini, teman-teman. Kita select bagian resource secondary table. Lalu kita tulis codes underscore in both table. Untuk primary key, cek lagi yaitu untuk primary key yaitu code subs unacceptable. Begitupun primary fields-nya. Untuk secondary key-nya yaitu code acceptable codes. Selanjutnya kita memasuki ke more. Dan untuk join kategori, pastikan hanya match primary record. Yang lainnya jangan diselect. Setelah itu klik
Oke, meskipun tabelnya masih kosong, kita masih akan menghitung untuk mencatat hasilnya pada layar command log dan akan mengeluarkan data sebagai audit trail. Itu dengan cara analyze, lalu ke count record, lalu kita. Oke, namun karena table codes in both table tidak ada records, maka unacceptable codes dan acceptable codes tidak ada code sehingga menghasilkan kosong. Selanjutnya kita mengidentifikasi transaksi unacceptable atau tidak wajar. Kita memasuki transaksi April. Setelah itu edit, lalu table layout, lalu kita masukkan add new expression dengan kode name-nya yaitu codes underscore sub underscore April. Lalu untuk fx-nya pada expression kita masukkan subs all trim, lalu codes 1,4, lalu kita oke teman-teman, itu kita accept entry. Setelah menciptakan field codes pada tabel transaksi April, kita klik pada kolom code. Klik kanan, lalu add column untuk code subs April. Lalu kita klik OK, teman-teman. Maka code subs April sudah terlihat. Selanjutnya kita akan menentukan apakah transaksi April ini memiliki kode unacceptable. Maka untuk pertama, kita bisa menggunakan instruksi relation, yaitu pada transaksi April kita masuk ke data, lalu ke relate table, karena ada muncul dialog, kita select bagian do not show this dialog again. Oke, setelah itu kita add table, masukkan unacceptable codes. Untuk mengarrange dengan menggunakan dialog box relation, kita drag label code subs April dari table transaksi April ke code subs unacceptable pada table unacceptable codes. Kita tarik, teman-teman. Itu dari code subs April ke yang ada di trans April ke unacceptable codes. Maka akan muncul tanda panah. Setelah itu kita finish. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan field code subs unacceptable dari table unacceptable.
Maka pada kolom code subs April, kita mengklik kanan lalu add column. Lalu pada daftar from table, kita pilih dari unacceptable codes. Setelah itu, kita add unacceptable codes yang ini teman. Unacceptable codes dot code subs unacceptable. Setelah itu kita klik OK. Setelah muncul tabel code subs unacceptable, klik kanan lalu kita quick filter jadi not equal. Lalu dapat kita lihat tabel berubah. Lalu kita hapus untuk code subs April dan bagian codes. Lalu teman-teman bisa melihat bahwasannya untuk code subs unacceptable ini kita analyze, kita akan record, lalu kita OK, itu ada 7 data untuk transaksi yang unacceptable, teman-teman. Lalu selanjutnya menyalin record ke tabel baru. Kita ke data, lalu ekstrak data. Lalu kita pilih record, teman-teman. Ke data, export data, lalu pilih record, dan to-nya kita isi dengan trans underscore April underscore unacceptable, teman-teman. Lalu setelah itu kita klik OK, teman-teman. Kita yes. Setelah itu, jika kita ingin menyusun lebar kolom, kita bisa menggunakan instruksi count dan hasilnya 7 transaksi yang acceptable. Maka sudah selesai dan save progress ACL-nya. Itu pembahasan untuk bab 5 mengenai analisis transaksi, teman-teman. Mungkin sekian untuk penjelasan dari bab 1 sampai bab 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.